Kita nengok siapa imam malam nih, wak rahim, enak, cepat sholatlah, Allahu Akbar. Enak kali wak ini nih, Allahu Akbar. Aku suka kali nengok dia Asmi Allah di malam beda. Maunya dia aja apa tiap malam, ya Allah, Allahu Akbar. Iyalah gak ketinggalan sinetron gini, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yes. Besok kejebak. Siapa ya jadwal imam malam nih? Wak sabar, betul lah kau tadi diumumkan kayak gitu. Cobalah kau tengok di balik tabir tuh sebentar ya. Iya betul, sabarlah kita kak ya. Iya, mau kayak mana lagi, nggak mungkin cabut kita. Ayolah sholat, Allahu Akbar. Wani pula jadi imam, Allahu Akbar. Udah tua tinggal aja napa wasmi Allah liman hamidah. Hancur kali wani, Allahu Akbar. Kok dia pula yang dipakai, Allahu Akbar. Pau kali ketua BKM nih, Allahu Akbar. Oh kurasa ini saudara dia, Allahu Akbar. Oh jadi imam pakai orang dalam juga rupanya, Allahu Akbar. Bunceng lah sholat kayak gini, betul, Allahu Akbar. Bu, 8 rakaat. Dengar pula imamnya baca Yasin. Yasin pula dibaca. Betul, diambilnya 8 rakaat. Pulang dia, Bu, nonton TV. Jeritan seorang istriku menangis. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, niatkan duduk kita ini beriktikaf sehingga dihitung sebagai hamba Allah yang mencintai masjid, yang meluangkan waktunya untuk beriktikaf di masjid. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hormati dan kita muliakan orang-orang tua kita, guru-guru, orang tua saya Pak Haji Iwan, karena adik kandung dari ayah saya almarhum. Jadi kalau melihat beliau seperti melihat orang tua. Kemudian ketua BKM masih muda, abang saya, sama dulu kita berdakwah di media TPRI dulu bang ya. Masih ada rekamannya bang? Masih ya. Nanti kasih sama saya, Masya Allah. Pak Arsyad, Haji Arsyad, Masya Allah. Om, Masya Allah. Semuanya yang ada Bu Saskia, ada si Wahyu dan lain sebagainya. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Topik pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini sesuai dengan topik ketika salah seorang pengurus dari BKM, karena BKM ini kayaknya pembaharuan ini, anak-anak muda, Masya Allah. Betul tadi sepakat Bu, luar biasa. Saya tadi lewat agak berhenti saya, ada podcast. Hebat juga ini. Saya tahu saya memang di Binjai ini baru inilah. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Memang pengurus masjid ini harus ada yang muda-muda Bu. Harus ada orang tua jangan diabaikan, nasihatnya diminta. Tapi jangan hanya memberikan nasihat, tapi nggak memberikan solusi. Jangan juga hanya memberikan kritikan tapi nggak membangun. Nah, itu sakit. Kemudian peranan anak muda harus ada, peranan ibu-ibu pun harus ada Bu. Macam kita ngaji gini, yang buat teh manis siapa kalau bukan mak-mak? Ya kan Bu? Kemudian peranan anak-anak sebagai regenerasi, ini harus semua ada. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah, diminta kepada saya untuk mengisi kajian seputar tentang apa yang cocok Ustaz. Saya bilang targhib Ramadan. Biasanya itu barengan Pak, targhib wa tarhib. Targhib itu seperti fadilah, reward. Kalau tarhib itu ancaman. Saya rasa di antara kita ini yang hadir orang-orang masjid, saya rasa nggak ada lah kita yang melanggar hal-hal yang tidak dibolehkan ketika dilakukan di bulan Ramadan.
Semuanya ini suka, semuanya ini cinta, semuanya ini berharap sampai umur kita di Ramadan dan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Yuk doa dulu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan berkahi umur kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ingat Bu, Pak, izin, ketika nanti umur saya, Bapak, Ibu dan kita semua keluarga kita Allah sampaikan di bulan Ramadan, maka demi Allah jangan sia-siakan detik demi detik Ramadan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Saya nggak melarang ibu untuk masak kue. Saya tak mencegah bapak untuk ngecat rumah. Saya juga tidak menghalang-halangi ibu untuk ganti gorden. Tapi bagaimana caranya nanti target hatam Quran dapat, berpuasa maksimal karena Allah, tadarus juga dapat, tahsinul Quran, perbaiki sifatul huruf, ahkamul huruf, mad wal qasar, alimu tajwid, au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, perbaiki. Semangat melakukan sholat tarawih 23 rakaat bersama witir. Tapi di masjid nih kayaknya berapa? 11. Sesuai dengan permintaan pasar. Dulu kalau saya salah luruskan Pak Haji Arsyad. Dulu setahu saya, dulu ya Bu, selama saya tinggal di Binji, setahu saya, selain Masjid Taqwa Muhammadiyah, itu masjid-masjid yang dulu tuh, masjid-masjid kampung selain Masjid Taqwa lah, itu 23 rakaat sama witir itu. Betul Pak? Karena sekarang sesuai dengan permintaan pasar, 23 berubah semua jadi 11. Nggak ada masalah. Mungkin kalau ada pendapat ulama boleh 2 rakaat, ngambil 2 rakaat kita semua ini. Yang penting semangat. Ramadan itu 2 saja Bu. Bu. Oh Bu. Bu. Masih hidup? Masih. Ramadan itu 2 saja kata Rasul. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya siam berpuasa, malamnya qiyam, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, qiyamul Ramadan kah, qiyamul lail kah, tahajud kah, i'tikaf kah, membaca Quran kah, berzikir kah, itu saja. Sebelum kita menyentuh Ramadan, karena hawa-hawa Ramadan ini udah mulai terasa nih Bu, ya kan? Di Indonesia ini kan tradisinya beragam. Mau datang Ramadan tuh biasanya iklan sirup kurnia banyak kali, sarung wadimor banyak berulang-ulang. TV yang nggak pernah buka tafsir ya kan Pak. Anak-anak mulai main mercun, nah itu tuh. Tapi siapapun kita yang senang menyambut datangnya Ramadan, maka itu merupakan kebaikan Pak. Sebelum ke Ramadan, ini masih Sya'ban nih. Tanggal berapa Sya'ban nih Bu? Tanggal berapa dah? 20 berapa? Kita insya Allah 7 atau 8 hari lagi. Berapa hari lagi Pak? Kalau lebih aman nih. Kalau Muhammadiyah kapan? 6 ya? 6, Muhammadiyah 6 lagi ya? 6 hari lagi. Kalau kita nih belum tahu, ditentukan oleh pemerintah. Izin Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang paling utama menghadapi Ramadan ini? Tentunya ilmu. Ilmu dari mana? Kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Dari Rasulullah begini Pak, ayahanda izin. Salah seorang sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Siapa Bu? Usamah bin Zaid. Melihat Rasulullah di bulan Sya'ban banyak kali puasa Pak. Ditanya sama Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, ya, engkau kuperhatikan setelah Ramadan ini banyak kali puasa, hampir penuh kau melakukan puasa. Ada apa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Perhatikan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kata baginda Rasul gini, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan.
Bulan ini banyak dilalaikan umat manusia karena diapit 2 bulan yang istimewa. Bulan haram Rajab dan bulan penuh dengan keberkahan bulan Ramadan. Jadi maaf Bapak Ibu, Ramadan ini sebenarnya kalau dari bahasa, kalau dari petunjuk Quran, dia nggak termasuk 4 bulan haram, Pak. Haram itu kan bulan suci. Tapi kenapa dia dinisbatkan sebagai bulan suci? Ustaz Topik juga Pak. Sorbannya segan kita, Masya Allah. Abu, kenapa disebut bulan suci? Karena dia bersanding dengan Quran. Kalau bulan suci itu dalam Quran surah At-Taubah 34, itu hanya 4 bulan haram. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fi inna anfusakum. Jangan kau saling menzalimi. Ada 4 bulan Arab. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab-kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak penciptaan langit bumi serta pengamparannya. Minha, di dalamnya arba'atun hurum. Ada 4 bulan Arab. Apakah ada Ramadan? Saya rasa enggak ada. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu yang misah, bulan Rajab. Tapi kenapa Ramadan ini banyak dinanti-nantikan orang? Dia disebut oleh baginda Rasulullah Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Siapapun yang mendapati Ramadan, saya ulangi, siapapun yang mendapati Ramadan, siapapun yang melewati Ramadan, barokah hidupnya. Bukan hanya orang Islam. Gak percaya Pak? Orang non muslim juga mendapatkan keberkahannya. Apalagi di bidang ekonomi. Tengok tuh, saya ngame-ngawe ngaco Ahok. Tingkat omset penjualannya di Ramadan meningkat. Nggak percaya Ibu? Nanti jalanlah di kota, toko ada jadi tuh. Macet kita lewat situ. Betul kan? Keong Mas itulah orang itu. Itu pula hikmahnya. Masya Allah. Bulan Ramadan itu bulan istimewa. Orang banyak ingin melakukan ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Rajab juga demikian. Kata baginda Rasulullah, wa huwa syahrun, dia itu bulan ayyurfa amal, diangkatnya amal, ila rabbil alamin, kepada Rabb seru sekalian alam. Fa uhibbu, maka aku suka, ayyurfa amali, ketika amalanku diangkat, wa ana shaim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sedang melakukan puasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kata baginda Rasulullah, dalam 1 tahun rupanya ada 1 bulan yang amalan diangkat, dilapor kepada Allah. Bulan apa Bu? Bulan apa nak? Cepat, yang tahu boleh pulang nih Dik, cepat. Bulan Sya'ban. Dalam 1 pekan ada 1 hari yang amalan dilapor kepada Allah. Hari apa Bu? Kamis. Kamis, maka aku suka sedang melakukan puasa ketika amalanku dilapor kepada Allah. Dalam 1 tahun amalan dilapor kepada Allah kapan? Sya'ban. Ini. Maka Rasulullah puasa suka. Aku suka amalanku diangkat, aku sedang puasa. Kenapa puasa? Bukan sholat, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat, bukan jihad. Kenapa puasa Bu? Yang tahu limpul nih, cepat Bu. Dalam kubur, dalam Quran tuh Bu, pengen bangkit sesaat, bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, haji, umroh, tapi sedekah. Ternyata dari sini kita dapat ilmu Bapak Ibu, bahwasanya masing-masing amalan dalam Islam punya nilai plus tersendiri masing-masing. Kenapa orang meninggal pengen bangkit, dia mau sedekah, bukan pengen sholat atau puasa? Karena kata Ibnul Qayyim Al-Zawji, ternyata Bu,
pintu surga yang paling lebar itu pintu sedekah. Kenapa orang pengen sedekah bukan haji, umroh, puasa? Karena Bu, cahaya yang paling terang di alam kubur itu dari amalan sedekah. Kenapa dia pengen melakukan sedekah? Karena maaf, sedekah ini menyangkut tentang harta. Harta ini Bu berat. Ditanya dua, dari mana didapat, kemana diperbuat. Izin maaf, kalau disuruh pilih jamaah di sini, pengen mana? Menjadi hartawan dermawan atau miskin tapi sabar? Coba yang pengen jadi hartawan dermawan bisa angkat tangannya, ada Bu? Yang pengen jadi miskin tapi sabar, doa aja, ya Allah miskinkan aku, sabarkan aku. Ada? Kurasa di antara banyak doa yang diajarkan Nabi, doa ini yang gak berani kita minta sama Allah. Nabi itu minta sama Allah, ya Allah fakirkan aku, miskinkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berani Bu minta doa gitu? Ini menunjukkan duit gak dibawa mati, cuman gak ada duit mau mati rasanya. Ya Bu ya, Bu. Mana yang paling mulia di antara dua itu? Dijawab oleh para ulama. Ternyata di antara kedua itu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bisa jadi orang miskin, bisa jadi orang kaya. Bukan tak sedikit kita tengok ada orang miskin, di dunia miskin, ke masjid pun payah. Ada kan Bu? Mana orangnya? Nggak di sini, sana. Tapi kita tengok ada juga orang kaya yang semua fasilitas masjid itu dia yang kasih. Masjid butuh apa? Nanti mau kurban, nggak ada parang, beli sama ini. Itu. Nanti. Kemari dulu biar lahir raganya. Mana? Siapa narasumber yang mau dipanggil? Berapa transportnya? Kasih. Mau sarapan apa pagi nih? Mana? Kasih. Nah, mudahan ada sarapan nanti. Ada ya, Masya Allah. Ya, kalau nggak ada berani kali kan gitu. Izin. Kalau saat ini masa pandemi lebih bagus lo jadi hartawan dermawan. Tapi jangan abaikan miskin tapi sabar. Bedanya di mana? Di hari kiamat Bu. Orang miskin ini nanti akan ditanya, sama orang kaya juga akan ditanya. Orang kaya ditanya, dari mana harta kau dapat, kemana kau perbuat? Jawablah itu. Orang miskin sambil senyum aja deh. Dari mana harta kau dapat, kemana kau perbuat? Mau kemana aku buat, orang harta nggak ada kok. Udah masuk. Ya kan Bu? Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Rasulullah katakan aku suka berpuasa? Karena amalanku diangkat. Ada dua. Satu, maaf, amalan yang paling tinggi tingkat keikhlasannya itu puasa. Om Ono percaya Om? Iya, jauh kali sholat sampai sini Om ya. Karena nengok anaknya tadi ya kan. Izin. Bu, amalan yang paling Allah cintai itu, Rasulullah suka itu puasa. Ada Dokter Iqbal rupanya, Masya Allah, nggak nampak, nunduk aja. Oh, pikir khusyuk, rupanya ngantuk ya Pak. Masya Allah. Izin. Ibuku, bapakku ini udah macam orang tua keluarga saya sendiri di sini, demi Allah. Puasa itu tingkat keikhlasannya tinggi kepada Allah. Kenapa? Karena hanya dirinya dan Allah yang tahu, kalau nggak dikasih taunya sama orang. Betul ya? Kalau umroh, buat syukuran kita Pak. Haji, diundang orang. Judulnya Walimatul Safar. Selamat ya, doakan aku ya. Doa-doa, duit napa kasih katanya. Apalagi Bu? Ngaji, masuk media kita. Jangan lupa subscribe, like and share. Apalagi Bu?
Baca Quran tadarus, selfie. Lagi tadarus nih. Tawaf, lagi umroh depan Ka'bah. Baru tawaf nih. Ayo tadarus Quran. Buka puasa bersama. Lagi sujud nih. Ya Allah. Sujud megang HP. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sholat. Tapi kalau puasa mana ada orang yang tahu. Saya nggak tahu kalau ibu bapak hari ini berpuasa. Kalau nggak bapak ibu kasih tahu. Nggak bapak ibu kasih tahu pun nggak apa-apa. Bapak diam aja kalau dikasih serapan. Cocok lah nih untuk anak istri di rumah. Aku sedang puasa kok. Mana ada yang tahu. Kedua, maaf. Amalan puasa nih bu, menjadikan kita orang yang bertakwa, dekat kali kepada Allah. Merasa diawasi Allah. Percaya? Percaya bu? Tunggu iklan dulu masuk. Pasti dua, bendera merah putih pasti. Air putih sama teh manis pasti. Betul. Itu Ustadz Topik, kenapa banyak ustadz-ustadz masih muda cepat meninggal tahu? Kena sakit diabetes, teh manis. Apa nih? Dia sekarang harus pandai-pandai. Entah bandre apa gitu kan. Dah. Awas tumpah, tumpur pula panitia nanti kena ini. Masya Allah. Izin ibu bapak. Yang kedua, kenapa puasa bukan haji, umroh, sedekah? Kalau sedekah ada kita kasih orang, nampak dia, makasih ya, doakan ya kita panjangkan. Tapi kalau dia puasa itu izin bapak ibu, merasa diawasi Allah, dekat, takarub ilallah. Nggak percaya? Ini nanti Ramadan nih, dahaga luar biasa, terik kali bu, panasnya sampai 40 derajat. Terik betul, maunya di rumah aja ngadem, pakai AC. Kalau pakai token dia sayang, udah ke masjid dia hidupkan ya di masjid nih. Lama dia di masjid, dari sampai zuhur sampai asar dia di masjid. Jadi dulu orang banyak kali ceritanya bu. Kenapa wak nggak ke masjid? Panas sekali masjid, nggak enak. Udah dipasang AC sama BKM. Kenapa wak nggak ke masjid? Dingin kali, nggak bisa. Letupan aja mata. Kan suka orang gitu, nggak bisa pakai itu imam, jijik kali aku. Kenapa? Nggak bagus itu, kena slotnya. Wala imam, aku batuk. La ilaha illallah. Itu yang ngomen. Itu namanya kritik, nggak membangun. Harusnya bisa memberikan solusi. Izin bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahaga luar biasa, hausnya merajalela bu. Lagi wudhu di kamar wudhu, kiri kanan nggak ada orang, sendiri coba bayangkan, kiri kanan nggak ada orang, kumur telan sedikit napa, pura-pura nggak sengaja, nggak ada orang. Berani bu? Bocil berani? Hah? Kalian kan suka budi buka diam-diam. Nanti kalian yang banyak kali makan buka puasa di masjid tuh, puasa ada yang kering kali bibirku deh. Padahal setengah bak air habis tuh kan. Adik berani, asik kecil aja nggak berat. Sayang rasanya. Kenapa? Merasa diawasi Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang ingin ngajak kau gaduh ketika kau puasa, bilang ana shaim, aku puasa. Terdiam tuh orang yang cari gaduh tuh. Sampai-sampai Rasulullah bilang apa bu? Aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu seperti aroma kasturi. Tapi ingat garis bawahi, di sisi Allah, bukan di sisi suami. Bang puasa bang, ngaji sama Ustadz Jarod malam. Kasturi, mau bang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talak satu ya dek, ya Allah. Di sisi Allah. Pak izin, sholat Allah kasih langsung untuk kita juga pahalanya. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim kata Rasulullah,
Itu alif 10, itu alif 1 kalikan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan berkali-kali lipat. Aku bukan mengatakan alif lam mim itu 3. Alif lam mim itu 1, tapi alif 1 lam 1 mim 1. 3 kalikan 10, 30 di bulan Ramadan bertingkat tingkat, Bu. Tapi ingat, bukan banyak-banyaknya pahala orang masuk ke dalam surga, tapi yang diridhoi Allah. Kalau banyak-banyaknya pahala masuk surga, tipis harapan kita. Yang paling banyak tuh rumahnya dekat Masjidil Haram di Mekah, dekat Madinah. Sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Masjidil Aqsa 500 kali kata Rasulullah. Kalau di Masjid Komplek Andayani 1 aja dapat. Maka kalau ada Haji, mana kok nggak nampak ke masjid? Dulu rajin kali sebelum dari tanah suci. Dia muncung kau, heboh kali kau ngajak-ngajak aku. Kok nggak tahu kau? Sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Jadi kalau kau nggak nampak aku di masjid, jangan kau cari, stokku masih banyak. Ini Haji Mardut namanya. Pokokkan aja kepalanya itu. Izin, maaf, Bu. Oh Bu, puasa ini aku sendiri yang membalasnya, kata Allah dalam hadis qudsi. Dia tahan semua yang harusnya boleh, tapi ditahannya gara-gara aku. Makanya Pak, puasa itu kan artinya imsak, saum, siam, imsak. Imsak itu menahan. Yang tadinya halal, nanti dulu, ada waktu nanti halalnya. Bakwan halal habis maghrib, cendol halal habis maghrib, dodol halal habis maghrib, jambu bol halal habis maghrib, istri yang halal boleh habis maghrib. Cepet kali Bu nih, sabar napa maghrib, habis tarawih maghrib pula Ibu. Nggak tahan kali Ibu nih rupanya udah. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang datang Pak? Bapak Camat? Bapak Lurah? Nasi, pantasan nengok ke sana semua tadi gitu. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Bu, Pak, mintalah sama Allah terus agar umur kita disampaikan, karena nggak ada yang tahu kita 5 menit ke depan pun nggak tahu kita nasibnya gimana. Bu Ajalel itu istri tercinta dari Ustadz guru kita, Ustadz Ahmad Nasir. Subuh masih sholat dia Bu, habis itu sempoyongan golek di kamarnya, ngorok, meninggal. Allah, itu viral tuh, anak STI Alfitian 12 tahun, anak jalan kaktus, masih SD, dibonceng sama kakaknya. Siapa yang nyangka pergi baik, pulang tinggal nama. Ada belubang jalan tuh Pak, jalan apa namanya, Peroba tuh, sampai viral kan Bu. Bulan 4 insya Allah dikerjai sama Pak Wali itu. Korek masuk dia, jatuh adiknya, ada kul diesel lewat, aduh pecah, meninggal Bu. Nah, pengasan yang memapanya, Allah karim. Dulu di Al-Kafah beberapa tahun yang lalu, 2 anak NMAX, anak SMP 1 di zona selamat yang merah tuh, kadang nggak buat selamat, mau dilicin remnya, terbuang anak itu, dilindas sama kul diesel, pecah kepalanya, meninggal dunia di situ. Aduh, gak ada yang tahu. Syukur Allah nggak cabut nyawa kita dari 2 sebab ya Pak. 1 abjad nama. Kalau yang meninggal A duluan, hancur yang A. Bulan depan B, yang C udah pucat mukanya. Yang paling enak apa? Enggak juga, siapa yang mandikan dia, udah ninggal semua orang. Mandi sendiri aku pun lari nengoknya. Yang kedua,
Yang kedua, syukurnya Allah nggak cabut nyawa kita dari waktu 60 tahun teh nggak boleh lebih. Umur Nabi Muhammad ini kan paling sedikit. Tapi ingat, di balik sedikit itu ada amalan-amalan yang sedikit tapi bernilai besar. Lailatul Qadar, cari itu nanti ibu. Kalau umur 60 tahun teh nggak boleh lebih, hancur kita. Kalau 40 tahun umurnya, siap-siaplah 20 tahun lagi. 50 tahun, 10 tahun lagi. 55 udahlah, 5 tahun lagi. Aku udah lewat kok 60, ya tinggal nunggu hari aja lah itu. Yang paling kesian kan 59 tahun 11 bulan 29 hari. Kapan ninggal Wak? Besok aku ninggal. Nongkrong dulu Wak, apa kau masjid lah, besok ninggal katanya. Ya Allah ya Rabb. Minta sama Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami, wa ahlana, umur keluarga kami fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Minta sama Allah. Kalau udah Allah kasih, janganlah nggak beribadah. Ramadan ini kan maknanya Ramadan. Itu artinya pembakaran, Pak. Dibakarnya nafsu kita. Nafsu itu harus dibakar, Bapak Ibu. Yang lainnya nggak bisa mencegah nafsu itu tadi. Izin Bu, saya pernah ngaji sama kawan-kawan kan, mudzakarah lah, sama Ustadz Hanzalah Al-Hafidh, 30 juz sama beberapa 500 hadis dihafal. Dia nanti mau diangkat insya Allah jadi ketua MUI di Kecamatan Binjai Kota. Ustadz Hanzalah, aku bilang, ya, syaitan, iblis, kemudian nafsu, di mana ini letaknya semua? Enak nih kaji tasawuf ini nih, tauhid. Begini Syekh katanya. Syekh itu kan ada dua. Kalau nggak Syekh memang dia menghormati awak ya kan. Atau yang kedua Syekh tambah ton aja, Syekh ton katanya kan. Jadi gini Tuan katanya. Syaitan itu kan sifat. Sifat tuh Bu. Kalau iblis itu makhluknya. Sifat yang ada pada jin dan manusia. Nafsu itu di mana? Setan itu tadi, dia nongkrong di nafsu itu, dipoles-polesnya. Dia hanya pembisik. Kan dalam Quran gitu tuh. Di hari kiamat banyak nuntut sama setan, sama iblis. Dia cuci tangan. Apa pula aku cuma bisik-bisikkan kalian kok? Yang mengactionkannya siapa? Kalian. Dari mana? Nafsu itu tadi gak dikontrol. Nafsu yang selamat kan cuma satu, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, sama kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ala akhbirukum tuharrimu 'alan nar. Mau kalian kukabarkan tentang orang yang tidak disentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Siapa aja ya Rasulullah? Ala kulli hayyin layyin qaribin sa'lin. Orang yang tidak dijilat api neraka ada 4. Satu hayyin, tenang orangnya. Layyin, lemah lembut. Satu tadi apa Bu? Tenang, nggak merepet aja muncungnya. Macam tenangnya ketua BKM nih, sambil mikir kan nih bontot apa dibawa untuk Ustaz. Kedua, lain lemah lembut, nggak suka serapah, nggak suka sumpah serapah, memponis orang, nggak menganggap dirinya paling baik, paling benar ketimbang orang lain. Yang ketiga, Bu, ini mak-mak nih, kalau bapak-bapak udah CS nih, mak-mak nih. Bu, yang ketiga kata Rasulullah, qaribin, supel, suka jamaah, suka buat sosial kayak gini. Yang keempat, sahlin, memudahkan urusan orang. Kita buang itu Bu, birokrasi yang mengatakan kalau bisa dipersulit ngapain dipercepat, buang itu. Karena kalau kita menjadi orang yang sahlin, Allah akan masukkan kita ke dalam surga, Allah cegah kita dijilat dari api neraka. Ada orang sakit, duluan dia jenguk. Kumpulkan semua, yuk patungan kita tolong dia. Ini mau Ramadan nih, kumpulkannya orang-orang kaya, dihubunginya. Dia sebagai penggerak saja. Ada orang susah, pastikan Bu, karena menyambut Ramadan ini dengan bahagia. Ada orang yang mau menyambut dengan bahagia, tapi makan sahur nggak ada. Tengoknya anaknya kecil-kecil, janda pula Bu, yatim anaknya kecil-kecil. Nggak ada yang perhatian ketika masuk bulan Ramadan. Nak, sabar ya nak, kita makan hanya ini saja. Tapi kalau kita nih anak-anak muda sebagai penggerak, kita tengok, kita data mana yang susah, dapat kita orang yang susah.
kita kumpulkan. Ada pula donatur baik hati, wasilahnya dari kita, kita kasih sembako. Ada lauknya Bu, dimakannya di hari pertama Ramadan. Makan dia sama anak-anaknya sambil menetes air mata orang yang susah ini tadi. Terus Allah kasihkan pahala sama kita. Saya kemarin dapat WhatsApp Bapak Ibu, netes air mata saya, menggetar dada saya. Pak Ustadz katanya, mu'alim, dia manggil mu'alim. Rupanya ibu dari anak yatim yang saya asuh Bu. Assalamualaikum mu'alim, saya malu kali mu'alim. Kenapa Bu? Saya bilang, saya kan dipanggil mu'alim Bu. Kalau di sekolah kami dipanggil mu'alim Pak. Tapi kadang ada anak kecil tuh lupa dia. Assalamualaikum mu'alab, katanya, panggilnya aku mu'alim. Pikirnya aku baru masuk Islam. Hancur kalian. Netes air mata saya Bu, getar dada saya, takut saya mau ceramah, saya itu nggak di rumah. Mu'alim, tolong Mu'alim, saya minta maaf kali Mu'alim, malu kali saya bilang. Pinjamlah uang Mu'alim limpul, nggak makan kami berapa hari Mu'alim. Ya Allah, dosa kali aku ya Allah. Bu, ibu ke rumah, syukurnya ada stok sembako Pak. Ambil sembako Bu di rumah, saya bilang. Ada Umi di rumah. Ini yang ditakutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tuh Pak pernah diprotes sama pejabatnya. Kok kenapa ngurusi unta itu? Unta ini berserak. Aku takut nanti dituntut Allah di hari kiamat. Aku sebagai pemimpin, aku takut dia entah makan atau tidak. Aku takut dia nggak bersama dengan tuannya, dia kesasar. Itu Umar Bu. Apalagi nanti pemimpin-pemimpin saat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belum tunggu kita pemimpinnya, kita sama-sama guyub. Maksud saya, tengok kiri kanan Pak, minimal 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Ada enggak yang enggak makan satu Ramadan ini? Cari Pak. Ada pula uang kita limpul, baru dikirim anak 200. Cepet limpul masih kita pegang, kasihkan kepada dia. Dosa kali kita tidur dalam keadaan kenyang, tapi ada tetangga yang nggak bisa tidur karena lapar, nggak ada sesuatu yang mau dimakan. Tak beriman kau, dibilang Rasulullah. Ramadan ini bulan pembakaran, dibakar nafsu itu. Nafsu itu dibakar. Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan kenapa menjadi suci? Karena kitab suci turun di bulan itu, Pak. Maaf, Bu. Selain puasa, selain tarawih, ada satu amalan yang paling Ibu lakukan. Apa itu, Ustaz? Banyak membaca Quran. Buat target. Izin. Siapapun kita yang bersanding dengan Quran, Allah muliakan hidupnya. Allah muliakan hidupnya. Ya, Allah muliakan. Bu, di antara banyak nabi, yang paling mulia nabi apa, Bu? Muhammad. Kenapa? Dapat wahyu Quran. Di antara banyak malaikat Allah, yang paling mulia siapa, Bu? Jibril. Kenapa? Menyampaikan perantara wahyu Al-Quran. Di antara banyak bulan, padahal bukan bulan suci, dinantikan orang-orang. Bulan apa, Bu? Ramadan, karena turunnya Al-Quran. Di antara banyak hari, hari yang paling baik di antara 1000 bulan. Hari apa, Bu? Lailatul Qadar. Kapan? 10 malam terakhir di malam ganjil. Turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Maka turunnya Al-Quran ini ada khilafiyah di kalangan ulama kapan pastinya. Yang jelas turunnya Quran ini, Bu, step by step. Ya, ada yang mengatakan malam 17 Ramadan dan ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Ustadz, jadi siapapun yang bersanding dengan Quran, Allah muliakan hidupnya. Allah muliakan hidupnya. Musa Hafiz Cili RCTI, tahu Ibu? Yang beberapa tahun lalu juara 1, 29,5 juz, umurnya 6 tahun setengah, umur 7 tahun 30 juz, ikut, Bu, menjadi juara 3 tingkat internasional main di Mesir. Ibu bapak tahu, anak umur 7 tahun
bilang Al-Baqarah masih Al-Baqarah, Allah muliakan hidupnya karena dia bersanding dengan Quran. Dirinya, ayahnya, keluarganya, gurunya diberangkatkan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci, gratis, undangan dari Saudi. Coba tertampar pipi awak. Kita dulu masih umur 7 tahun masih main apa gitu, Bu? Aku masih nangkap cebong aku dulu. Kaki bekuri, ya kan? Ingus keluar masuk. Kalau sholat di masjid, dah kawan yang ribut tolak-tolakan, awak kena tokok sama BKM. Jadi TS, tahu ibu TS, tukang suruh. Kena ejek aja sama kawan-kawan. Gak ada yang memuliakan kita ketika kita umur 7 tahun, Bu. Tapi maaf, ketika anak itu umur 7 tahun dia hafal Quran, Allah muliakan hidupnya. Si Tegar yang sering sama saya, Bu, ke TPRI. Tegar, yang Tegar itu, Bu. Ibu nggak nengok TPRI? Kan ada aku di situ. Iya, hari Jumat jam 5 sampai jam 6 ngaji bareng. Nggak nengok. Mak, kesian kali ya, namanya TPRI Ustaz, dah TV One gitu. Ya ibu lah orang dalamnya, masukkan aku TV One. Jadi Bu, Pak izin. Anak itu belum hafal Quran, Pak. Masih ingin menjadi penghafal Quran. Masih 7 juz lebih kurang hafalannya. Tangannya maaf nggak ada. Lahir dalam keadaan tunadaksa. Tapi ketika dia pengen menjadi penghafal Quran, Allah muliakan hidupnya. Diundang sama channel-channel nasional. Selamat sekolahnya, Bu. Dapat beasiswa. Repan-repin. Matanya buta, maaf. Tapi hatinya nggak buta, Bu. Tapi nanti kita ada orang yang di dunia dia matanya bisa melihat, di hari kiamat buta dia, Bu. Ustadz, itu kan makhluk hidup bernyawa, Ustadz. Benda mati ada? Ada. Apa, Ustadz? Rehel, dengklek tempat Quran, tahu Ibu? Bu, tahu Pak? Bayangkan ada di sini. Saya ambil Qurannya, saya letakkan di atas, saya dudui di depan Bapak Ibu, dengklek atau rehel Quran tuh. Marah nggak Bapak Ibu? Marah. Nggak ada otaknya Ustadz nih. Tapi dalam hati bilangnya, nggak bisa dibilangkan gitu. Takut begaduh. Nggak ada otaknya Ustadz nih. Dalam hati, masa tempat Quran kau dudui? Tempat Quran saja yang dia menjadi wadah tempat, ketika didudui aja kita marah. Allah muliakan itu, Mas. Apalagi kita, Bu. Maka aku titip anak Bapak Ibu adalah hafiz Quran. Dikasih mahkota yang paling indah, yang sinaran melebihi sinar matahari. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak. Bulan juga bulan Quran, Syahrul Quran. Nah, kemudian apa keistimewaan Ramadan yang lainnya? Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bu, oh bu, kalau mau masuk neraka di bulan Ramadan masih tutup, nggak bisa. Sawal nanti lah balas dendam. Di Ramadan pintu surga terbuka. Rupanya di sini Bapak Ibu ada dua pendapat ulama tentang dibelenggu itu. Memang ada model setan yang dibelenggu, ya Bu ya. Setan tadi kan sifat kan Bu, sifat yang ada pada jin dan manusia. Dari mana dalilnya? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang memberikan bisikan buruk namanya setan, Bu. Setan kalangan jin namanya jin setan. Setan kalangan manusia disingkat manset, manusia setan. Jin setan ini ngeri-ngeri, itu yang bisa nyantet orang. Setan kalangan manusia jauh lebih ngeri Bapak Ibu. Di Cianjur, anak kandung minta dibelikan sepeda motor sama mamak kandung. Mamaknya nggak ada duit, ayahnya merantau. Viral Bu, beberapa bulan di media sosial. Begaduh sama mamak kandung di rumah kontrakan. Cekcok, ribut besar karena minta dibelikan sepeda motor. Mamaknya nggak ada duit. Diambilnya golok Bu, digoroknya maknya sampai mati. Tergeletak maknya di depan pintu bersimbah darah, meregam nyawa. Dikejar orang kampung tuh anak muda tadi. Dapat mukanya macam anak muka yang nggak bersalah dan berdosa. Sanggup dia. Maknya yang mengandungnya, maknya yang membesarkannya, maknya yang melahirkannya. Tapi setelah maknya nggak bisa buat apa-apa,
Dibunuhnya maknya di tangannya. Anak apa itu, Bu? Merinding saya. Ya Allah. Ada Pak sanggup 6 anak remaja disekapnya anak perempuan orang, maaf, digilir satu-satu diperkosa. Udah lemas kawan tuh, pikiran pendek 6 remaja nih tadi, diikatnya Pak di tempat bekas apa namanya itu? Tempat tidur itu Pak. Apa kayak Kaisar Spring Bed itu Bu, diikat. Kan ada masuk TV One beberapa waktu yang lalu. Dibakar hidup-hidup Bu. Ini kalau udah mainan setan manusia nih tadi Pak. Seiblis-iblisnya iblis nggak pernah kita tengok ada memperkosa orang, ada membunuh orang, mencincang orang. Tapi tengok tuh ketua MUI di Labuhan Batu mana itu dulu. Gerem dia diambil, tunggunya ketua MUI itu naik kereta, dibacoknya Bu, dicincangnya. Ya Allah ya Rabb, ini kan lebih iblis daripada iblis. Hati-hati untuk memanage nafsu itu semua biar gak ditunggangi setan. Puasa yang berkualitas, yang tidak rofas, yang tidak berkata-kata keji, yang tidak ribah, yang tidak menuruti apa ya Bu, syahwat. Oh nanti aku mau ini, enggak. Setan dibelenggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan terbelenggu. Maksud yang kedua, setan itu terbelenggu Bapak Ibu, karena banyaknya orang beramal soleh Pak. Seakan-akan amalan syaitan itu terbelenggu. Ya kan Pak? Kapan kita tengok subuh kita ramai seperti sholat Jumat Ramadan, walaupun 3 hari pertama kemaru. Ya kan Bu? Nah, tapi kita minta agar Allah istiqomahkan. Terakhir, terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan keberkahan, malam Lailatul Qadar. Di Ramadan itu waktunya dikabulkan doa. Maka Rasulullah banyak bersedekah, bahkan Rasulullah banyak melakukan qiyamul Ramadan. Rasulullah tuh Bapak Ibu, sholatnya itu istirahatnya, maka kakinya sampai bengkak-bengkak. 11 rakaat tuh dari jalur Aisyah. Itu Pak Al-Baqarah, ruku belum, sambung lagi surah Ali Imran, ruku belum, sambung lagi surah An-Nisa. Jadi 11 rakaat itu berkualitas. Kita kan kadang 11 rakaat mau cepat. Bu, jujur, Ibu kalau mau sholat terawih, nengok siapa imam atau enggak? Nengok imam biasanya. Makanya penting nih Pak BKM, sortir imam-imam tuh yang enak bacaannya. Betul kan Bu? Jangan buat guru tuh jamaah. Jamaah nih 5 menit aja lambat, lama kali. Batuk di setel, lama kali ya. Bu, jujur, Ibu semangat gak kalau imamnya hancur? Allahu Akbar. Kok getar kali kita gak? Wah iturnya panjang kali. Kita nengok siapa imam malam nih. Wak Rahim enak cepat sholatlah. Allahu Akbar. Enak kali wak ini nih. Allahu Akbar. Aku suka kali nengok dia Ismi Allah di mana-mana. Maunya dia aja apa tiap malam ya Allah. Allahu Akbar. Iyalah gak ketinggalan sinetron gini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Besok kejebak. Siapa ya jadwal imam malam nih? Wak sabar. Betul lah kau tadi diumumkan kayak gitu. Cobalah kau tengok di balik tabir tuh sebentar ya. Iya betul, sabarlah kita Kak ya. Iya, mau kayak mana lagi, nggak mungkin cabut kita. Ayolah sholat Allahu Akbar. Wah ini pula jadi imam Allahu Akbar. Udah tua tinggal aja napa wa asmi Allah liman hamidah. Hancur kali wak ya Allahu Akbar. Kok dia pula yang dipakai Allahu Akbar. Pau kali ketua BKM nih Allahu Akbar. Oh kurasa ini saudara dia Allahu Akbar. Oh jadi imam pakai orang dalam juga rupanya Allahu Akbar. Kunceng lah sholat kayak gini betul. Allahu Akbar Bu, 8 rakaat. Dengar pula imamnya baca Yasin. Yasin pula dibaca. Cek. Betul diambilnya 8 rakaat. Pulang dia Bu nonton TV. Jeritan seorang istriku menangis. Ya Allah.
Tapi kalau niat karena Allah, man shoma man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau dia salat, puasa dan mencari malam Lailatul Qadar, dia buru malam Lailatul Qadar itu. Itu menjadi hikmah kenapa nggak ditentukan malam sekian, biar dia berburu, dicarinya malam Lailatul Qadar itu, dihidupkannya dengan banyak beribadah kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah tuh bilang sama Bilal, arihna Bilal bis salat, istirahatkan kami Bilal dengan salat. Maka kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak, protes Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau kan udah dijamin Allah masuk surga, kau maksum diampuni, tapi kenapa salat malam kau sampai bengkak-bengkak? Nggak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Rasulullah salat kakinya sampai bengkak-bengkak. Orang Handayani kan ada juga kakinya bengkak, cuman nggak tahu entah salat entah asam urat. Tapi dugaan aku asam urat, nggak ada yang lain itu. Sekali-sekali buat satu malam satu juz, kalau niat karena Allah, insya Allah. Udah 11 rakaat tengok, yo tinggal 5 Mama Bilal aja, yang lain udah cabut. Harus mental kita siapkan mendapati Ramadan ini. Ya Bu ya. Kalau ya kita dapat Ramadan berikutnya, kalau enggak, maka jadikan Ramadan yang nanti Allah berikan kepada kita, jadikan Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan itu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Rasulullah beda sikit Bu. Kalau Rasulullah tidurnya sikit, kalau kita sikit-sikit tidur. Kalau Rasulullah makannya sikit, kalau kita sikit-sikit makan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita sudah ingat makan. Nasi pun udah siap di luar sana. Kita pun udah jam 6:30 lewat. Saya mohon maaf, mohon izin. Pengen rasanya saya ngikuti program yang menyembelih. Saya pengen menjadi penjagal. Nanti privat aja lah sama Ustaz Taufik. Karena nanti saya ke Pancur Batu Bu, ada tabligh akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta izin nih, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi niyatana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Rabb. Ampuni dosa hamba, ampuni dosa kami, dosa ayah mak kami ya Rabb. Guru-guru kami, para pemimpin kami, wabil khusus ayah bunda kami. Terbayang jelas wajahnya ketika hidup dahulu membesarkan kami ya Rabb. Kami rindu kepadanya. Apalagi mau masuk bulan Ramadan ini ya Rabb. Terbayang jelas wajahnya ya. Kami rindu sama emak, sama ayah kami ya. Kami rindu kepada keluarga kami yang dulu masih hidup, sekarang sudah pergi meninggalkan selama-lamanya. Ya Rabb, kumpulkan kami kelak bersama ayah bunda kami, bersama keluarga kami di surgamu. Ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Rabb. Tahun semalam masih sahur dia sama kami, masih berbuka puasa dia bersama kami ya Rabb. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan Raudatul Jannah taman-taman surga ya Rabb. Jangan kau siksa dia di alam kuburnya ya. Bagi ayah mak kami yang masih hidup, ampunkan jikalau kami menyia-nyiakan keberadaannya ya Rabb. Ampunkan jikalau kami merasa lebih tinggi ketimbangan dia. Ampunkan ya Rabb jikalau kami yang merantau ini menyiksa ayah emak kami dengan kerinduan kepada kami anaknya. Kami sadar ya Rabb, satu orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak mampu merawat satu orang tuanya. Ampunkan kami ya Rabb sebagai seorang suami, sebagai seorang anak laki-laki, masih lebih jauh peduli dengan istri dan anak-anak kami ketimbang ayah emak kami. Ya Rabb, padahal kami sadar dialah kunci surga kami bagi kami anak laki-lakinya. Ya Rabb, ampunkan kami jikalau kami menyia-nyiakan keberadaannya. Ampunkan kami jika kami pernah menyakiti perasaannya, meneteskan air mata kesedihannya. Ya Rabb, muliakan hidupnya ya Allah. Berkahi hidupnya. Jangan cabut nyawanya sebelum kami sempat memberangkatkannya haji dan umrah.
Allahumma ya Allah ya Rahman, sampaikan umur kami di Ramadan ya Rabb. Sampaikan umur keluarga kami di Ramadan ya Rabb. Allahumma ballighna wa ahlana fi syahri Ramadan. Allahumma balligh umurana wa ahlana fi syahri Ramadan. Allahumma balligh umurana wa ahlana fi syahri Ramadan ila akhir Ramadan wa ba'da Ramadan. Allahumma tawwil umurana wa ahlana umuran mubarakah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul azna idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Kita kalau gini ingat almarhum ayah, almarhum emak ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf saya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah begitu banyak memberikan kita arahan nasihat agar semoga kita dapat